Tuh, si Agung kemana ya? Di mana si Agung ya? Gung? Di mana dia nih? Gung? Review mobil hitam, Gung, Pangeran 35. Mana ya? Dia tidur. Review. Oh ya, lupa. Aduh, soto. Aduh ya. Orang mau review. Nah, sahabat otomotif kali ini kita salah. Mana? Ini mic-nya pakai. Aduh. Oke, lanjut. Halo sahabat otomotif, masih bertemu lagi di channelnya RWS Auto. Masih membahas unit X taksi, tentunya masih menggunakan taksi X Bluebird. Nah, kali ini kita akan bahas unit 2015. Lumayan keren untuk modifikasinya, dan ini menggunakan facelift Thailand. Lagi tren banget untuk menggunakan facelift Thailand nih. Kemarin kita sudah review yang putih, kali ini kita kasih review unit facelift Thailand yang warna hitam. Dan langsung saja kita review singkatnya. Untuk facelift hitam ini, apa saja yang kita modifikasi? Tetap pantengin channelnya RWS Auto, jangan lupa like and subscribe channelnya supaya terus berkembang di dunia otomotif. Nah, sahabat otomotif, kali ini facelift Thailand ini yang kita modifikasi, yang jelas terlihat di sini adalah di bagian tampak depannya. Untuk tampak depannya kita rombak, kita ganti baru semua dari bumper sampai headlampnya kita ganti baru dan pemesanannya inden banget. Jadi untuk pemesanan facelift Thailand 1 bulan untuk pengerjaan facelift Thailand, dan kita sudah rombak untuk eksterior dan interiornya full kita rubah semua. Nah, untuk facelift Thailand ini yang jelas kita ganti, di sini ada bumper dan headlampnya kita ganti langsung paket baru. Jadi kita ganti baru dari headlampnya sampai ke bodi depannya, ini kita ganti baru, dan ini menggunakan plastik ABS langsung. Nah, di sini kita sudah pasangkan dengan proyektor yang 3 warna. Ada warna kuning, putih, dan kombinasi antara kuning dan putihnya pun bisa kita nyalakan bersamaan. Dan untuk facelift Thailand ini sudah mendapatkan DRL bawaan dari bumpernya. Nah, di sini pun sudah kita pasangkan untuk towingnya. Ini asli nih, bisa buat narik nih. Jadi jangan takut mogok karena mobil ini bisa ditarik. Walaupun mobil dari kami pasti kita sediakan unit-unit terbaiknya, tapi di saat kehabisan BBM di tengah tol, maka mobil ini cukup bisa dengan bantuan ditarik sampai menemukan pom terdekat. Nah, untuk di bagian plat nomornya, kita sudah pasangkan cover dengan brand Easy. Jadi ini untuk menahan debu supaya tidak masuk ke platnya dan tidak tergenang air untuk di bagian dalamnya. Jadi terjaga kebersihan di bagian plat nomornya supaya terus terlihat terang untuk di bagian plat nomornya. Nah, untuk ke bagian bawah yang kita lakukan penambahan di sini sudah kita tambahkan winglet. Wingletnya ini pun menggunakan plastik terbaik tentunya. Dan kita tambahkan stabilizer untuk menopang wingletnya supaya terlihat lebih presisi dan tentunya mempercantik tampilan mobilnya. Kita langsung bergeser ke bagian samping karena sudah mau gelap. Nah, langsung kita bergeser ke bagian samping. Untuk di bagian samping yang sudah kita modifikasi di mobil ini, yang jelas terlihat di sini adalah velgnya. Velgnya spesial banget nih. Ini menggunakan velg dan ban baru. Tentunya menggunakan brandnya HSR dan ada kombinasi warna hitam dan merahnya. Jadi mobil ini terlihat lebih keren, lebih sporty karena menggunakan kaki yang kombinasi warnanya menurut saya cukup elegan dan keren.
Nah, untuk dia identitas ekstraksinya di bagian fender samping, yang untuk bawaan standar limonya, di sini kan masih ada sennya. Kali ini kita tutup dan kita ganti dengan menggunakan VVTi supaya tidak terlihat ekstraksi mobil ini. Jadi mobil ini tampilannya sudah menyerupai Vios aslinya. Dan untuk kaca film sudah kita pasangkan 40 dan 60%. Dimana di bagian depan dan belakang kita gunakan 40%, dan untuk di bagian sisi kanan dan kirinya kita gunakan 60%. Kalau kita lihat dari luar sih mungkin terlihat gelap, cuman kalau kita masuk ke dalam kabin mobil ini untuk melihat luar masih cukup terang dan tidak mengganggu penglihatan di siang hari maupun malam hari. Nah, untuk spionnya sudah kita pasangkan sen. Tentunya mobil ini sudah dilengkapi electric mirror dan retract. Jadi mobil ini untuk spionnya bisa melipat menggunakan tombol dan bisa mengatur kacanya cukup menggunakan tombol yang di bagian dalam. Kita langsung bergeser untuk ke bagian talang air. Di sini sudah kita pasangkan talang air yang slim. Jadi talang air ini sangat elegan banget. Ini slim, menggunakan bahan akrilik untuk talang airnya. Jadi menambah mobil ini terlihat lebih mewah lagi dengan menggunakan talang air seperti ini. Nah, mobil ini pun sudah dilengkapi untuk lampu kolongnya. Lampu kolongnya cantik banget untuk dilihat. Mobil ini saat jalan di malam hari dijamin pasti bakal jadi pusat perhatian di lingkungan Anda berkendara, karena sudah dilengkapi lampu kolong. Jadi mobil ini terlihat lebih mewah lagi. Nah, untuk bodi kit sampingnya kombinasinya pas banget. Untuk di bagian bawah kita sudah kasih lampu kolong berwarna merah, dan untuk bodi kitnya kita samping menggunakan drift 68 dan sudah kita kasih garis berwarna merah. Kombinasinya tepat banget dengan lampu kolongnya. Mungkin untuk di bagian samping segitu saja. Kita langsung bergeser untuk ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang kita bahas dari bagian bawah dulu. Untuk di bagian bawah sudah kita pasangkan knalpot double muffler dan aktif semua untuk di bagian kanan dan kirinya. Dan knalpot double muffler ini sangat ramah lingkungan karena suaranya cukup halus. Jadi untuk berjalan santai suaranya halus, tapi di saat kita jalan di tol dengan kecepatan tinggi, suaranya akan baru mengeluarkan bass-bassnya. Jadi nggak akan nyesel untuk pesan di RW Soto dengan menggunakan knalpot double muffler. Nah, kita sedikit bergeser ke bagian atas. Untuk bodi kit belakang kita menggunakan punyanya drift 68 dan kita kombinasikan warnanya. Untuk warnanya kita kasih garis-garis merah dan kita pasangkan lampu kolong untuk di bagian belakang. Tentunya sudah kita lakukan penambahan untuk DRL belakangnya supaya lebih ramai dan lebih keren mobil ini deh. Nah, sudah kita pasangkan juga di sini ada sensor parkir. Jadi di saat kita mundur mendekati dengan dinding atau mendekati dengan hambatan-hambatan di belakang, sensor ini akan berbunyi. Kunci mana, Bu? Otomatis akan berbunyi memberikan kita peringatan untuk segera berhenti. Dan sudah dilengkapi juga oleh kamera mundur. Jadi secara pendengaran dibantu oleh sensor parkirnya, untuk penglihatannya dibantu oleh kamera mundurnya. Dan sini pun sudah kita pasangkan emblem Vios TRD Sportivo. Vios TRD Sportivo ini serasi banget dengan spoilernya, karena spoilernya kita menggunakan spoiler TRD Sportivo. Dan kita sudah lengkapi untuk spoilernya. Di sini sudah ada lampunya. Jadi untuk lampu di bagian spoiler, untuk melakukan pengereman, maka lampu di bagian spoiler akan ikut menyala. Jadi mobil ini sangat mewah sekali. Buat teman-teman yang berminat untuk memesan unit semewah ini, bisa langsung kontak. Nanti saya kasih nomor saya di bagian deskripsi. Langsung di halo-halo saja untuk dapetin harga promonya. Nah, dan di bagian atas hampir tertinggal sudah kita pasangkan sirip hiu. Sirip hiu berwarna hitam serasi dengan bodi mobilnya. Jadi mobil ini untuk bagian eksterior bisa dibilang sudah full upgrade. Dan pasti penasaran untuk bagian dalamnya kan? Mari kita bahas untuk bagian dalamnya. Nah, teman-teman otomotif, untuk di bagian dalamnya, tentu mobil ini selain luarnya yang full modifikasi, di bagian interiornya pun sudah kita lakukan full custom. Untuk interiornya sudah kita lakukan custom ini untuk di bagian plafon. Di bagian plafon dimana kulitnya itu standarnya warna abu-abu, sudah kita ganti dengan berwarna hitam dan kombinasi merah. Dan ada kombinasi garis-garis kotak-kotak yang akan menambah kemewahan di dalam mobil ini. Dan kita sudah ganti spionnya lebih besar. Jadi lebih luas untuk pandangan kita ke bagian belakang. Dan di sini pun sudah kita lakukan untuk wood panelnya. Dan di sini pun sudah kita lakukan untuk garis-garis kisi-kisi AC-nya menggunakan karbon yang
tidak terlalu terlihat karena karbonnya di sini cukup tipis. Jadi di saat dari kejauhan terlihat hitam metalik biasa. Cuman di saat kita dekati, ini akan terlihat motif-motif karbonnya. Dan tentunya untuk persenelan giginya, pegangan persenelan giginya sudah kita ganti. Dan ini terlihat lebih mewah untuk persenelan giginya. Dan untuk kita lakukan custom untuk di bagian kulitnya, di sini kita lakukan untuk di bagian plafon sampai pilar, jok, dan karpet dasarnya sudah kita ganti semua. Jadi mobil ini interiornya bagian kulitnya sudah kita ganti dengan motif-motif custom dan menyesuaikan keinginan dari pembelinya. Jadi untuk kalian pengen request untuk interiornya, bebas pilih warna, bebas pilih motif, langsung rekomendasikan ke kita, maka kita akan buatkan sesuai keinginan kalian. Nah, untuk head unitnya di sini sudah kita lengkapi dengan 10 in Android dan dilengkapi oleh covernya. Jadi untuk fungsi Android ini sudah bisa menggunakan YouTube, Maps, dan langsung terkoneksi oleh kamera mundur yang sudah kita pasangkan di bagian belakang. Nah, untuk di bagian pegangan di sini sudah kita pasangkan console box. Fungsi console box ini untuk menopang tangan kita di saat perjalanan jauh atau untuk menyimpan barang-barang pun cukup lumayan luas. Bisa memuat untuk charger, headset, dan mungkin dompet pun masuk ke sini. Jadi mobil ini sangat keren banget untuk bagian luar dan bagian dalamnya. Nah, hampir tertinggal sudah kita ganti untuk karpet dasarnya. Dan kita tambahkan di sini ada karpet mie berwarna merah. Mobil ini sangat terlihat berani dan nyaman untuk bagian interiornya. Nah, dan kita pun sudah pasangkan untuk audionya. Di sini sudah menggunakan subwoofer dan power. Dan ada tweeter 2 untuk membantu suara. Tentunya mobil ini selain enak dikendarai, untuk musik pun sangat membantu kita untuk memberi kenyamanan dan kemewahan. Karena sangat memanjakan mata dan telinga kita untuk di mobil ini. Mungkin segitu saja review singkat untuk di bagian eksterior dan interior. Karena cuaca sedang hujan. Nah, mungkin segitu saja review singkatnya. Karena cuaca sedang hujan, maka sudah cukup lengkap untuk yang kita tampilkan di mobil modifikasi facelift Thailand berwarna hitam ini. Untuk yang penasaran bisa langsung kontak saya, bisa langsung ditanyakan, obrolkan masalah modifikasinya. Untuk harganya saya kasih di deskripsi, nanti saya tuliskan untuk harga unit standar dan berapa total biaya untuk modifikasinya.